Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Godzilla yang rilis pada tahun 1998 dulu. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich, dibintangi oleh Matthew Broderick, Jean Reno, dan Maria Pitillo. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Godzilla. Pada tahun 1968, pemerintah Prancis melakukan uji coba nuklir di Polinesia, di tempat di mana banyak sekali terdapat populasi reptil yang hidup di sana. 30 tahun kemudian, sebuah kapal nelayan Jepang sedang berlayar di Samudra Pasifik Selatan. Lewat radar, sang nahkoda kapal melihat ada sesuatu yang besar bergerak mendekat. Alarm pun dibunyikan, membuat semua awak kapal panik. Tiba-tiba kapal itu seperti menabrak sesuatu. Muncul cakar besar yang mengoyak kapal. Salah satu awak kapal melihat ekor raksasa dari makhluk yang mengerikan. Kapal itu pun akhirnya tenggelam. Di Chernobyl, Ukraina, Dr. Nick Tatopoulos adalah seorang ilmuwan yang sedang meneliti dampak radioaktif terhadap cacing tanah. Saat sedang mengambil sampel cacing tanah, tiba-tiba sebuah helikopter menghampirinya. Beberapa prajurit lalu turun dan mengambil semua barang milik Nick yang ada di mobil untuk dipindahkan ke dalam helikopter. Seorang petugas dari militer Amerika mengatakan kalau Nick dipindah tugaskan untuk mengurusi hal yang jauh lebih penting. Di tempat lain, seorang agen rahasia Prancis yang bernama Philippe ditugaskan untuk menginterogasi awak kapal nelayan Jepang yang sebelumnya karam karena diserang sesuatu. Philippe menemui kapten kapal yang merupakan satu-satunya korban yang selamat dari insiden itu. Sang kapten kapal nampak sangat ketakutan. Kapten kapal itu hanya mengatakan Godzilla berulang-ulang. Sementara itu, Nick dibawa ke Teluk de San Miguel di Panama. Nick bertemu dengan Kolonel Hicks. Awalnya, Nick bingung kenapa dia dipindahkan ke tempat ini. Padahal keahliannya adalah meneliti dampak paparan radioaktif nuklir terhadap makhluk hidup. Nick mengatakan kalau dia hampir mendapatkan bukti kalau cacing yang terpapar radioaktif bisa bermutasi menjadi jauh lebih besar dari ukuran normal. Hicks pun menjawab, justru itulah yang membuat Nick adalah orang yang tepat untuk bekerja di sini. Ternyata, Nick berada di dalam sebuah jejak kaki raksasa. Hicks menginginkan Nick meneliti asal-usul jejak kaki itu. Nick kemudian bertemu dengan Dr. Elsie, seorang ahli makhluk prasejarah yang akan memimpin misi ini. Nick menanyakan tentang jejak kaki itu kepada Elsie. Namun Elsie mengatakan kalau jejak kaki itu baru muncul semalam, dan sayangnya tidak ada saksi mata yang masih hidup yang tahu makhluk macam apa itu. Dr. Craven kemudian datang membawa rekaman kapal Jepang dan kapten kapal yang diinterogasi oleh pemerintah Prancis. Di New York, seorang wanita yang bernama Audrey Timmons bekerja sebagai asisten pembaca berita bernama Charles Kaman. Audrey mempunyai rekan kerja yang bernama Lucy, dan suami Lucy, Victor, yang merupakan seorang kameramen di stasiun TV itu. Audrey yang sudah bekerja begitu lama bertanya kepada bosnya, Charles, apakah dia bisa naik jabatan menjadi wartawan karena Audrey sangat ingin menjadi wartawan. Namun dengan sombong, Charles menolaknya. Menurut Charles, Audrey belum pantas menjadi wartawan. Di tempat lain, Nick dan timnya menuju Jamaika untuk melihat bangkai kapal yang diserang Godzilla. Di sana sudah ada Philippe dan anak buahnya yang juga ikut memeriksa kapal itu. Di saat Kolonel Hicks bertanya apa yang sedang dia lakukan, Philippe berbohong dengan mengatakan kalau dia berasal dari perusahaan asuransi. Hicks yang tidak ingin diganggu lalu menyuruh Philippe dan timnya untuk pergi. Di pesisir timur Amerika Serikat, 3 buah kapal penangkap ikan tiba-tiba berhenti. Nahkoda mengira kalau jala yang mereka lempar terlalu banyak menangkap ikan. Mereka pun memutuskan untuk menarik jala. Namun anehnya, justru kapal mereka yang tertarik mundur. Mereka yang panik berusaha memutus tali jala, namun gagal. Akhirnya 3 kapal itu pun tenggelam. Para awak yang berhasil menyelamatkan diri mendengar suara menggelegar di dalam lautan. Kabar tentang 3 kapal yang tenggelam akhirnya sampai pada Kolonel Hicks. Hicks langsung tahu kalau itu adalah ulah Godzilla. Di sini, Elsie menyimpulkan kalau Godzilla adalah salah satu jenis dinosaurus. Namun Nick membantahnya. Tidak ada dinosaurus yang sebesar Godzilla. Menurutnya, jejak Godzilla yang ada di Polinesia meninggalkan bekas radiasi nuklir. Nick yakin kalau Godzilla adalah makhluk yang berevolusi akibat paparan radioaktif. Godzilla adalah makhluk spesies baru yang pertama dari jenisnya. Sementara itu, di Manhattan, seorang pria tua yang sedang memancing panik melihat alat pancing yang menangkap sesuatu yang sangat berat.
Ternyata itu adalah Godzilla. Godzilla mengamuk di pantai Manhattan, menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Semua orang pun panik. Audrey, Lucy, dan Victor yang sedang makan di sebuah restoran juga melihat sosok Godzilla yang sangat besar dari jendela. Sebagai kameramen, Victor langsung mengambil kameranya dan kemudian mengejar Godzilla. Meskipun hampir diinjak oleh Godzilla, akhirnya Victor berhasil mendapatkan gambar Godzilla. Setelah kemunculan Godzilla, pemerintah Amerika Serikat segera membentuk tim untuk menangani hewan itu. Nick dan timnya menuju pusat komando yang terletak di New Jersey. Di sini, Sersan O'Neill selaku pemimpin pasukan melaporkan kalau mereka sudah menghimbau seluruh warga kota untuk segera dievakuasi. O'Neill juga melaporkan kalau Godzilla menghilang setelah kemunculannya barusan. Mendengar hal ini, Nick berpendapat kalau Godzilla pasti bersembunyi di suatu tempat. Nick dan timnya kemudian melihat siaran dari stasiun televisi yang menampilkan penampakan Godzilla untuk pertama kali. Di tempat lain, dari layar televisi, Audrey melihat Nick saat ini bersama militer Amerika yang menangani Godzilla. Di sini terkuak kalau ternyata Audrey adalah mantan pacar Nick. Audrey pun mencoba memanfaatkan hal itu. Audrey meminta Charles mengajaknya turun ke lapangan karena dia mempunyai kenalan dari pihak militer. Namun Charles tidak menyetujuinya. Diam-diam, Audrey mengambil tanda pengenal wartawan milik Charles. Di jalanan, terjadi chaos di saat jutaan orang dievakuasi. Penjarahan juga terjadi di mana-mana. Wali kota Ebert yang baru tiba di New Jersey langsung disambut oleh para pendukungnya. Philippe ada di antara kerumunan. Diam-diam, Philippe memasang alat penyadap di baju Ebert. Philippe kemudian masuk ke dalam mobil van dan mulai menyalakan alat penyadapnya. Dia mendengar Ebert menyalahkan Hicks karena melakukan evakuasi di masa-masa menjelang pemilu seperti saat ini. Hicks pun beralasan kalau Godzilla kemungkinan masih bersembunyi di kota ini. Mereka akan memeriksa gedung-gedung yang ada di sini satu persatu. O'Neill kemudian datang melaporkan kalau mereka menemukan sesuatu di stasiun bawah tanah. Kolonel Hicks dan yang lainnya langsung menuju stasiun bawah tanah. Terlihat kalau Godzilla ternyata bisa menggali lubang. Di sini terdapat 14 jalur kereta yang mengarah keluar Pulau Manhattan. Hicks memerintahkan O'Neill untuk menutup seluruh jalan-jalan dan terowongan agar Godzilla tidak kabur dari Manhattan. Nick lalu berkata kalau dia merasa Godzilla tidak terlihat berusaha untuk menyerang kota. Makanya, untuk membuat Godzilla keluar, mereka perlu memancingnya. Akhirnya, pihak militer mengumpulkan banyak ikan untuk memancing Godzilla keluar. Semua pasukan darat dan udara bersiap dengan senjata mereka. Nanti, begitu Godzilla muncul, mereka akan langsung menghajarnya. Di tempat lain, Philippe juga berhasil memantau keadaan dengan kamera tersembunyi yang dipasang anak buahnya. Di tengah hujan, semua prajurit menanti kedatangan Godzilla. Namun makhluk itu tidak kunjung muncul juga. Nick akhirnya meminta beberapa prajurit untuk membuka tutup selokan agar Godzilla mencium bau tumpukan ikan itu. Nick kemudian mendengar suara aneh saat dia membuka salah satu selokan. Tiba-tiba jalanan terbelah. Godzilla pun muncul dari dalam tanah. Nick memfoto makhluk itu. Godzilla pun mendekati Nick karena tertarik dengan sinar kamera. Beberapa prajurit bersiap untuk menembak, namun Nick melarangnya karena makhluk itu tidak terlihat agresif. Godzilla lalu pergi mendekati tumpukan ikan. Semua prajurit yang melihatnya ketakutan melihat makhluk itu yang sangat besar. Di sana, Godzilla mulai memakan umpannya. Hicks kemudian memerintahkan untuk menembak. Godzilla pun diserang dari segala penjuru. Makhluk itu bisa menghindar, membuat tembakan rudal mengenai gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Godzilla kemudian kabur. Beberapa tank mengejarnya, namun Godzilla mengeluarkan napas api menghancurkan tank-tank itu. 3 helikopter kemudian mengejar Godzilla. Salah satu helikopter melepaskan 2 rudalnya, namun meleset mengenai sebuah gedung. Godzilla selalu bisa menghindari serangan helikopter. Tiba-tiba Godzilla muncul dari gedung di belakang helikopter dan menghancurkan 2 helikopter. Godzilla kemudian mengejar 1 helikopter yang tersisa dan menghancurkan helikopter itu. Di tempat lain, Ebert marah melihat anak buah Hicks lebih banyak membuat kerusakan kota daripada Godzilla itu sendiri. Setelah Godzilla kembali menghilang, Nick yang berhasil mendapatkan sampel darah dari Godzilla pergi ke apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Di sini, Nick bertemu dengan Audrey. Nick melihat tanda pengenal palsu milik Audrey. Nick mengira kalau Audrey saat ini menjadi seorang reporter. Nick pun mengajak Audrey menuju tempat kerjanya. Di sini, Nick menceritakan pekerjaannya saat ini kepada Audrey. Nick lalu menemukan fakta baru dari sampel darah yang dia miliki. Setelah dites di alat tes kehamilan, ternyata terkuak kalau Godzilla sedang hamil. Ternyata meskipun jenis kelaminnya jantan, Godzilla berkembang biak secara aseksual atau tanpa pasangan.
Tujuan Godzilla pergi ke New York ini ternyata untuk bertelur. Nick kemudian pamit untuk membawa sampel darah itu ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Dia meminta Audrey untuk menunggunya. Setelah Nick pergi, Audrey melihat sebuah kaset bertuliskan sangat rahasia. Audrey pun menyalakan kaset itu. Kaset itu berisi rekaman kapten kapal Jepang dan penampakan jejak kaki Godzilla di Panama. Audrey berusaha mengabaikan kaset itu, namun dia sangat membutuhkan berita besar untuk mewujudkan cita-citanya menjadi reporter. Akhirnya, Audrey mencuri kaset itu. Di luar, pencarian Godzilla terus dilakukan. Para prajurit menyusuri terowongan bawah tanah, namun mereka tetap tidak bisa menemukan makhluk itu. Para petinggi militer pun mengadakan rapat. Hicks merencanakan untuk memancing Godzilla dengan ikan lagi di Central Park. Wali kota Ebert tentu saja tidak setuju karena yang sebelumnya saja gagal. Di sini, Nick memberitahu kalau kemungkinan Godzilla sudah bertelur di kota ini. Mereka harus segera menemukan sarangnya. Jika tidak, maka akan lahir banyak Godzilla yang bisa bereproduksi sendiri. Hicks yang tidak percaya tetap pada pendiriannya untuk kembali memancing Godzilla. Namun Nick melarangnya karena jika mereka terlambat, telur Godzilla bisa saja sudah menetas. Nick berkata, kemungkinan ikan yang diincar oleh Godzilla sebelumnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anaknya. Di tempat lain, Philippe yang membajak percakapan ini meminta informasi mengenai Nick kepada anak buahnya. Philippe merasa kalau Nick sangatlah jenius. Di markas militer, saat sedang rapat, fokus mereka teralihkan oleh berita di televisi. Berita itu berisi rekaman milik Nick yang dicuri oleh Audrey sebelumnya. Namun Charles mengklaim berita itu miliknya. Charles bahkan menyebut nama Nick sebagai narasumber yang mengatakan kalau ada telur-telur Godzilla di kota ini. Melihat hal ini, pihak militer pun tidak terima. Nick telah menyebarkan informasi rahasia. Nick pun langsung dipecat saat itu juga. Di saat Nick sedang mengemas barang-barangnya, Elsie datang menghampirinya. Nick meminta Elsie untuk memastikan Hicks menemukan sarang Godzilla sebelum terlambat. Nick kemudian memesan taksi untuk pergi ke bandara. Di jalanan, Audrey yang melihat Nick langsung menghampirinya dan meminta maaf. Audrey berkata jujur kalau dia bukanlah reporter. Dia terpaksa mencuri berita itu untuk bisa menjadi reporter. Namun Nick tidak peduli, dia memilih untuk pergi. Victor yang tidak ingin melihat Audrey sedih berusaha mengejar Nick untuk meminta maaf, namun tidak berhasil. Victor lalu mengambil mobilnya untuk mengejar Nick. Dia ingin membantu Audrey menjelaskan hal ini kepada Nick. Di jalanan, Nick bingung karena sopir taksi tidak membawanya menuju bandara, namun ke tempat lain. Ternyata sopir taksi ini adalah Philippe. Philippe memberitahu Nick kalau menurut informasi, militer Amerika tidak akan mencari sarang Godzilla seperti yang diberitahukan Nick sebelumnya. Philippe meminta Nick percaya kepadanya karena dia yang akan membantu Nick mencari sarang Godzilla. Philippe lalu membawa Nick masuk ke dalam markas rahasianya. Di sini, Philippe memberitahu Nick kalau mereka adalah agen rahasia Prancis yang bertugas untuk menutupi kesalahan yang dahulu dilakukan oleh Prancis. Philippe mengakui kalau Godzilla ada akibat percobaan nuklir yang dilakukan negaranya dahulu. Maka dari itu, dia datang ke sini untuk membereskan masalah itu. Di luar, Victor yang merasa penasaran dengan keadaan Nick akhirnya memanjat untuk mengintip. Di dalam, Philippe meminta Nick memberitahunya di mana mereka harus mulai mencari sarang Godzilla. Nick pun mengajak mereka mencari di stasiun bawah tanah. Victor kemudian kembali ke rumah dan menemukan Audrey yang sedang menangis. Audrey semakin sedih saat melihat berita yang menyatakan pihak militer tidak mempercayai teori Nick tentang telur Godzilla. Victor lalu menceritakan apa yang barusan dia lihat. Victor mengatakan jika Audrey bisa membuktikan kepada masyarakat kalau teori Nick itu benar, kemungkinan Nick bisa saja memaafkannya. Victor pun mengajak Audrey untuk mengikuti Nick dan militer Prancis dalam mencari sarang Godzilla. Victor dan Audrey menuju stasiun kereta bawah tanah. Sementara itu, Nick dan Philippe menyamar menjadi prajurit Amerika agar bisa memasuki stasiun. Di tempat lain, Komandan Hicks menjalankan rencana awal, yaitu kembali memancing Godzilla keluar dengan tumpukan ikan. Kali ini jebakan itu diletakkan di Central Park yang jauh dari gedung-gedung. Di dalam reruntuhan stasiun bawah tanah, Victor dan Audrey melihat rombongan Nick. Victor lalu menyalakan kameranya. Tiba-tiba tanah bergoyang. Godzilla muncul dari tempat persembunyiannya. Semua orang pun bersembunyi. Setelah Godzilla pergi, Nick mengajak Philippe dan timnya untuk memeriksa tempat Godzilla tadi keluar. Di jalanan, Godzilla terlihat bergerak menuju jebakan ikan. Sersan O'Neill memerintahkan semua pasukan untuk bersiap menyerang. Di sini, Godzilla melihat banyak prajurit yang mengarahkan senjata kepadanya.
Makhluk itu seakan-akan paham kalau dia akan diserang jika dia mendekati ikan. Godzilla akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. O'Neill memerintahkan pasukan untuk menembak. Hicks dan petinggi lainnya pun kesal melihat rencana mereka gagal. Godzilla dikejar oleh banyak helikopter. Dia dihujani tembakan. Godzilla akhirnya masuk ke dalam laut. Di dalam laut, Angkatan Laut sudah menyiapkan 3 kapal selam dengan torpedo untuk membunuh Godzilla. Saat sudah mengunci lokasi Godzilla, torpedo pun ditembakkan. Godzilla berhasil menghindar. Akhirnya torpedo lainnya diluncurkan. Godzilla menghindar kembali. Kini 2 torpedo mengejarnya. Godzilla bergerak mendekati kapal selam Amerika. Kapten kapal memerintahkan untuk mundur, namun terlambat. Serangan Godzilla membuat kapal selam itu mengalami kebocoran. 2 torpedo yang tadi mengejar Godzilla juga menghantam kapal selam itu. 2 kapal selam yang tersisa menembakkan 2 torpedo ke arah Godzilla yang akan kembali ke Manhattan. Godzilla mencoba untuk merusak tembok agar dia bisa kabur, namun gagal. Kali ini Godzilla tidak bisa menghindari tembakan. Godzilla pun berhasil dihancurkan. Semua orang bersorak atas keberhasilan mereka memusnahkan Godzilla. Di tempat lain, Nick sampai di bawah gedung pusat olahraga Madison Garden. Nick melihat banyak ikan berserakan di sana. Awalnya Nick menemukan 3 telur besar di sana. Namun ternyata di tempat lain, anak buah Philippe menemukan ratusan telur yang sama. Anak buah Philippe lalu mulai menempelkan bom di telur-telur itu. Namun mereka kehabisan bom. Di belakang, Victor dan Audrey baru saja sampai di Madison Garden. Victor langsung merekam tempat ini. Di dalam, Nick mendengar suara aneh. Saat dia mendekati salah satu telur, tiba-tiba telur itu menetas. Seekor bayi Godzilla dengan tinggi 2,4 meter keluar dari telur itu. Ternyata di saat yang sama, telur-telur yang lain juga ikut menetas. Bayi-bayi Godzilla ini mulai memakan ikan-ikan yang ada di sana. Bayi Godzilla itu lalu mengendus Nick dan Philippe. Nick yang menyadari bau badannya seperti ikan, mengajak yang lain untuk kabur. Di saat mereka kabur, bayi-bayi Godzilla itu mengejar mereka. Philippe memerintahkan anak buahnya untuk mengunci bayi Godzilla di dalam. Namun 2 anak buah Philippe malah dimakan oleh bayi-bayi Godzilla. Di tempat lain, berita tentang kematian Godzilla sudah tersebar di masyarakat. Para pengungsi menuntut untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Ebert meminta Hicks untuk mengizinkan para pengungsi kembali ke dalam kota. Namun Hicks tidak menyetujuinya karena mereka belum menemukan mayat Godzilla. Elsie lalu mengingatkan Hicks untuk mencari sarang Godzilla. Bisa saja apa yang dikatakan Nick ada benarnya. Akhirnya Hicks membentuk tim pencarian untuk mencari sarang Godzilla. Di dalam Madison Garden, Philippe memasang penghalang pintu agar bayi Godzilla tidak keluar. Dia menyuruh Nick untuk menghubungi militer agar segera menghancurkan gedung ini. Namun Nick tidak berhasil menghubungi militer karena gangguan sinyal. Philippe akhirnya menyuruh Nick untuk keluar gedung. Sementara Philippe dan kedua anak buahnya akan menahan para bayi Godzilla ini. Di ruangan lain, Victor dan Audrey memutuskan untuk naik ke plafon menghindari kejaran bayi Godzilla. Sementara itu, Nick berkeliling mencari pintu keluar karena bayi Godzilla ada di mana-mana. Nick akhirnya naik menggunakan lift. Nick lalu kembali bertemu dengan Philippe. Tiba-tiba Audrey dan Victor terjatuh dari atap. Philippe kemudian menghancurkan kamera Victor karena dia tidak mau keberadaannya diketahui oleh pemerintah Amerika. Philippe lalu menanyakan bagaimana caranya mengirim pesan keluar. Audrey berkata kalau dia tahu caranya. Mereka pun langsung kabur melihat para bayi Godzilla muncul. Sebelum pergi, Victor mengambil kasetnya. Mereka pun sampai di ruang penyiaran. Victor mengatakan mereka bisa melakukan siaran langsung dari tempat ini karena tempat ini memiliki pemancar sendiri. Audrey lalu mengirim pesan kepada temannya selaku pengatur penyiaran. Temannya itu awalnya menolak menyiarkan berita milik Audrey. Namun di saat kamera Victor mengarah kepada ratusan bayi Godzilla, akhirnya orang itu menyiarkan siaran langsung ini. Televisi mulai menyiarkan berita Audrey ini. Di televisi, Audrey meminta Nick untuk menjelaskan tentang bayi-bayi Godzilla. Pemerintah dan semua warga Manhattan yang melihat berita Audrey kini tahu kalau teori Nick tentang sarang Godzilla ternyata benar. Nick meminta pemerintah untuk meledakkan gedung Madison untuk membunuh bayi-bayi Godzilla itu. Jika tidak, bayi-bayi Godzilla itu akan memakan semua manusia yang ada di bumi. Tak berapa lama kemudian, Victor melihat pesan dari rekannya kalau pihak militer akan meledakkan gedung Madison ini dalam waktu 6 menit lagi. Nick dan yang lainnya harus bergegas keluar dari dalam gedung. Mereka langsung mencari jalan keluar. Di luar, 3 buah pesawat pengebom dikirim menuju gedung Madison untuk meledakkan gedung itu. Nick dan yang lainnya akhirnya sampai di lobi. Tinggal selangkah lagi mereka bisa keluar. Namun ada banyak bayi Godzilla di sana. Sementara waktu mereka semakin menipis, Philippe akhirnya menembak 3 lampu gantung untuk membuat jalan.
Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil keluar gedung. Dari atas, 2 rudal diluncurkan untuk meledakkan gedung itu. Gedung itu pun hancur berkeping-keping. Singkat cerita, setelah situasi kembali tenang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dari dalam gedung, Godzilla muncul kembali. Ternyata Godzilla belum mati. Godzilla sangat marah melihat anak-anaknya dibantai. Godzilla lalu mengejar Nick dan yang lainnya. Nick dan yang lain pun langsung naik taksi. Felipe langsung tancap gas untuk menghindari amukan Godzilla. Victor yang duduk di bangku belakang tidak melewatkan kesempatan ini untuk merekam Godzilla. Nick kemudian melewati rombongan O'Neill yang sedang melintas. Nick meminta Felipe untuk berbalik. Nick lalu melemparkan papan identitas taksi yang dia naiki. O'Neill kemudian menghubungi Hicks dan memberitahu kalau Godzilla masih hidup. Hicks pun memerintahkan helikopter untuk bersiaga. O'Neill kemudian mencari frekuensi radio taksi yang dinaiki Nick agar mereka bisa berkomunikasi. Di tempat lain, Nick dan yang lain terjebak di dalam terowongan. Nick meminta Felipe untuk mematikan lampu untuk mengelabuhi Godzilla. Setelah O'Neill berhasil menghubungi Nick, O'Neill menyuruh Nick untuk memancing Godzilla ke tempat terbuka agar militer bisa menembaknya. Nick pun berkata kalau mereka akan membawa Godzilla ke jembatan gantung Brooklyn. Nick kemudian meminta Felipe untuk menjalankan mobil. Saat mendekati Godzilla, lampu mobil kembali dinyalakan. Godzilla yang silau akhirnya menyingkir dari terowongan. Di tempat lain, O'Neill memberitahu Hicks di mana mereka akan menyerang Godzilla. Hicks langsung memerintahkan helikopter untuk pergi ke sana. Sesampainya di jembatan, Godzilla tiba-tiba muncul dan langsung memakan taksi itu. Nick lalu melihat kabel dengan aliran listrik. Nick menancapkan kabel itu di gusi Godzilla. Godzilla yang kesakitan pun membuka mulutnya. Nick dan yang lainnya akhirnya bisa keluar. Godzilla kembali mengejar Nick, namun dia terjebak kabel-kabel jembatan. Nick lalu menghubungi O'Neill, meminta O'Neill untuk bergegas menembak Godzilla. 3 pesawat kemudian menembakkan 4 rudal ke arah Godzilla. Namun Godzilla masih bisa bergerak. Pesawat tempur pun kembali menembakkan rudal. Setelah serangan bertubi-tubi, akhirnya Godzilla berhasil dikalahkan. Saat akan pulang, Victor baru menyadari kalau kasetnya hilang. Tiba-tiba HP Nick berbunyi. Ternyata Felipe menelpon Nick lewat telepon umum. Felipe mengatakan kalau dia yang mengambil kaset milik Victor. Felipe akan mengembalikan kaset itu setelah dia menghapus beberapa gambar. Felipe juga berterima kasih kepada Nick telah membantunya. Felipe kemudian pamit. Di bawah tanah, ternyata masih ada 1 telur Godzilla yang baru menetas. Dan berakhirlah alur cerita film Godzilla ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan termakan bujuk rayu mantan. Akibatnya kalian bisa dipecat dari pekerjaan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.